Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan untuk menjawab soal ATS pada mata kuliah Inventory Management pada Universitas Logistik Bisnis Internasional. Oke, saya akan menjelaskan bagaimana menggunakan aplikasi POM for Windows. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Revika Sinta Mustika dengan NPM 211240006. Saya akan men-share soal sebagai berikut. Oke, untuk soal yang pertama, distributor M-Log merupakan distributor berbagai macam merek minyak goreng untuk area Bandung Raya. Minyak goreng Lezato kemasan 2 liter adalah produk yang paling besar permintaannya setiap bulan. Data berikut adalah penjualan produk ini pada periode 2024 sampai April 2025 dalam satuan karton. Pertanyaannya, yang pertama, lakukan peramalan untuk 12 bulan ke depan dengan menggunakan aplikasi POM for Windows dengan menggunakan metode terbaik. Yang kedua, jumlahkanlah hasil ramalan 12 bulan ke depan. Ini adalah eh, data penjualan yang ditambahkan dengan NI. NI adalah dua digit terakhir NIM mahasiswa. Digit terakhir saya adalah 06. Oke, lalu didapatkan data penjualan produk minyak goreng Lezato yang sudah ditambahkan dengan NIM saya sebagai berikut. Oke, kita langsung saja ke aplikasi. Oke, kita klik modul, pilih forecasting, file, new, time series analysis, karena kita dengan judul ATS Inventory Management, nama, nama saya adalah NIM. Nah, number of pass period adalah 12 bulan. Dengan klik dan diklik Januari, Februari, Maret, April, klik OK. Akan keluar data sebagai berikut. Oke. Lalu diisi datanya. Pilih yang pertama adalah naive method. Januari, 8977 7135 97 27 76 27 5870 87 70 8750 9466 1187. Oke, dari data tersebut yang sudah ditambahkan dengan dua digit terakhir NIM, klik solve. Nah, keluar data sebagai berikut. Dan yang menjadi catatan di sini bahwa MAT, MSE, dan MAPE terkecil itu adalah metode yang terbaik. Karena MAD adalah mean absolute deviation, artinya rata-rata dari nilai absolut kesalahan. MSE adalah mean squared error, atau rata-rata dari kuadrat kesalahan. Lalu MAPE adalah mean absolute percentage error, adalah rata-rata persentase kesalahan absolut. Di mana ramalan atau forecasting cenderung over atau under forecast pada saat
MET, MSE, dan MAPE-nya terkecil yang dianggap sebagai metode terbaik karena menunjukkan akurasi peramalan yang lebih tinggi. Oke, langsung saja. Untuk melihat data lebih lengkapnya, klik Windows, klik Detail and Error Analysis. Nah, ini adalah data peramalannya dengan nilai forecast totalnya adalah 1187. Oke, bagaimana dengan grafiknya? Kita klik Windows, klik Graph. Ini adalah grafiknya. Oke, lalu kita mau mencoba metode yang kedua, yaitu metode Moving Average. Klik Edit. Nah, lalu klik Moving Average. Dengan period to average adalah 2. Lalu kita klik Solve. Ini adalah matnya adalah 1587 sekian. Ini moving average ini lebih rendah daripada naive method yang sebelumnya, daripada metode sebelumnya. Nah, MSE-nya pun 3 juta sekian, lebih rendah karena sebelumnya adalah 8 juta sekian. MAPE-nya 0,2, sebelumnya adalah 0,33. Ini adalah metode yang baik. Oke, bagaimana untuk melihat detailnya? Klik Windows, Details and Error Analysis diklik. Nah, ini adalah metode detailnya. Jumlah forecast-nya adalah 9.826,5. Oke, bagaimana grafiknya? Klik Windows, Grafik. Nah, ini adalah grafiknya dari metode Moving Average. Oke, untuk mencoba grafik yang ketiga, yaitu exponential smoothing. Kita edit saja, lalu klik exponential smoothing dengan alpha for smoothingnya 0,5. Oke, kita solve saja. Nih, matnya yaitu 1925,37. Ini lebih tinggi daripada metode sebelumnya yaitu moving average. Berarti moving average adalah metode terbaik daripada naive method dan exponential smoothing. Karena MET, MSE dan MAPE-nya adalah lebih kecil daripada daripada metode naive method dan exponential smoothing. Untuk melihat lebih jelasnya, untuk detailnya klik Windows, Detail and Error Analysis. Nah, ini. Ini dia. Dan untuk jumlah forecast-nya adalah 9.847,4. Bagaimana dengan grafiknya? Klik Windows, klik grafik. Nah, ini adalah grafiknya. Oke. Untuk soal pertama sudah terjawab bahwa moving average adalah metode terbaik ya yang didapatkan dengan data mean absolute deviation adalah 1587,65. Mean square error adalah 3.845.529,0. Mean absolute percent error adalah 0,2 dengan grafik sebagai berikut. Ya. Oke, untuk pertanyaan nomor 2. Eh, Jumlahkan hasil ramalan 12 bulan ke depan. Oke. Untuk peramalannya 12 bulan ke depan sebagai berikut. Ini yang karton sebelumnya, forecastingnya seperti ini. Dengan jumlah 9.847,4. Ini data yang disajikan. Nih, oke. Untuk soal pertama sudah terjawab semua. Lanjut ke soal nomor 2. Demand untuk
12 bulan ke depan didasarkan pada penjumlahan hasil ramalan 12 bulan ke depan pada soal nomor satu, distributor membeli goreng langsung dari pabrik minyak goreng lezat dengan unit cost Rp210.000 plus NI per karton. Order setup cost Rp5.500.000 plus NI per order, sedangkan holding cost Rp12.000 plus NI per karton per tahun. Lead time pemesanan dari distributor ke pabrik kecap adalah 7 hari, sedangkan hari kerja distributor dalam 1 tahun adalah 357 hari. Dengan menggunakan aplikasi POM for Windows, maka hitunglah economic order quantity, reorder point, order per period dalam 1 tahun, the annual cost, gambar grafik EOQ. Oke, kita langsung buka aplikasinya. Klik modul, pilih inventory. Nah, lalu klik file, klik new, klik economic order quantity dengan judul yang sama. Pilih komputer reorder point, lalu klik OK. Nah, ini adalah disediakan data sebagai berikut. Demand-nya yang eh, sudah dikerjakan pada soal nomor satu, bahwa demand-nya adalah 9.847,4. Setup atau ordering cost adalah Rp5.500.000 plus NI. NI adalah dua angka terakhir dari NPM saya yaitu 06. Berarti 5.506. Oke, 5.506. Oke. Holding cost. Holding cost adalah Rp12.000 plus 6, yaitu 12.006. Unit cost adalah Rp210.000 plus 6, jadi 216. Days per year itu adalah 357. Daily demand kosong, lead time-nya 7. Safety stock-nya kosong. Kita solve saja. Hmm. Oke. Pada data tersebut sudah menjawab soal nomor 2. Yang pertama adalah EOQ-nya. EOQ-nya adalah optimal order quantity-nya adalah 3.003,71. Oke. Lalu reorder point-nya. Nih, yang dari order point-nya adalah 1.900, maaf, reorder point-nya adalah 193,09 units. Lalu ada order per period dalam 1 tahun. Ini order per period year yaitu 3,28. Lalu ada the annual cost. The annual cost adalah total cost. Adalah annual setup cost ditambah annual holding cost ditambah unit cost menjadi total cost atau the annual cost yaitu 2.104.076.000 Nih. Oke, bagaimana grafiknya? Kita klik Windows, Cost Curve. Ini adalah grafik dalam EOQ. Nih, titik tengahnya di sini. Dengan EOQ-nya 3.003,71. Ya, oke. Lalu
Soal nomor 2 sudah terjawab semua, lalu kita ke soal nomor 3. Nih, soal nomor 3. Berdasarkan data soal nomor 1 dan nomor 2, pabrik minyak goreng lezat memberikan tawaran diskon sebesar 7% dari unit cost jika distributor membeli 14.500 karton sampai 28.900 karton dan memberikan diskon 12% jika membeli paling sedikit 29.000 karton, holding cost adalah sebesar 0,75% per tahun dari unit cost. Dengan menggunakan aplikasi POM for Windows, maka hitunglah optimal optimal order dan the annual cost. Oke, kita langsung saja ke aplikasi. Nih. Oh ya, sebelum ke aplikasi, karena di sini ada diskon harga, maka Anda perhitungkan sebagai berikut. Nah, ini. Bahwa harga normalnya dari soal nomor 2 yaitu 210.000 rupiah plus 6 jadi 210.006. Diskonnya adalah 7% jika pembelian 14.500 minimal 14.500 maksimal 28.900 karton. Unit cost-nya setelah didiskon adalah 195.305 rupiah per karton. Diskon kedua adalah 12% untuk minimal pembelian 29.000 karton. Unit cost-nya setelah didiskon adalah 184.805 rupiah per karton. Oke, lalu kita langsung ke aplikasi. Oke, klik modul, inventory. Oke, sudah diklik, klik file, new, pilih yang, sorry, it's quantity discount, oke modal, diklik. Nah, dengan nama yang sama, inventory, klik oke. Di sini demand rate-nya adalah 9.847,4. Setup ordering cost-nya adalah 210.006 rupiah. Holding cost-nya adalah 0,75%. Oke, untuk diskon yang pertama adalah minimal 14.500. Maksimal maksimal adalah 28.900. Dengan harga diskon 195.305 rupiah dibulatkan. Oke, yang diskon yang kedua adalah minimal 29.000 dan maksimal 9.999 sekian. Dengan harga setelah didiskon 184.805 rupiah. Oke, lalu kita klik solve. Nah, ini dia datanya. Nah, dari data ini kita bisa menjawab optimal ordernya, yaitu optimal order quantity, yaitu 29.000 karton. Lalu the annual cost atau total cost-nya adalah annual setup cost ditambah annual holding cost ditambah unit cost adalah 1.840.018.000 rupiah. Nih, oke. Soal ketiga sudah terjawab.
Dari soal pertama, kedua, ketiga sudah terjawab semua. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk menjawab soal ATS Inventory Management atas partisipasinya. Saya ucapkan terima kasih. Selamat siang.